kita dengarkan ceramah yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Iwan Setiawan kepada beliau di Muslim. Sallallahu alaihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana bidinil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri yafqahu qawli wa a'udzu billahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya mulia guru kita Bapak Kiai Dr. Ahmad Murwali, yang mulia Kiai Haji Jawas Al Khair, yang mulia Kiai Haji Sambini, Kiai Haji Ridwan, semua para kiai, para ustaz, para orang tua, dan ada Bapak Aziz Musada, ada Carek, sama jadi partai apa ke? Partai bentuk mengapa yang penting mikirin Islam juga aja. Partainya P3 juga nggak mikirin Islam, nggak mikirin. Yang penting mikirin Islam. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihat mukanya berkah banget. Udah pengen mati, bertemu semuanya. Habis kalau panjang umur, tambah umur kan maksiat lagi. Kalau ini udah benar semua nih. Mati rombongan kayaknya ramai. Jadi semua insya Allah kita adalah bagian daripada orang-orang benar. Bapak saudara, bersyukur inilah takdir Allah. Ya Allah jadikan kita duduk di tempat yang baik, di tempat di bumi ini. Tidak baru tu biriyadul jannah bertemu. Apabila engkau melewati satu taman surga, mampirlah sejenak. Karena di sanalah engkau dibentuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati dilembutkan, sikap diluruskan, pikiran dipositifkan. Kalau mati masuk surga, woi, apa sih banget ini? Apa yang modal lagi? Bukan modal duduk doang, ya. Ya inilah takdir Allah Subhanahu. Takdir ini tidak banyak. Saya yakin kalau ini bukan takdir Allah, tadi sudah dinyatakan oleh Kiai Sarbini, ini menjadi masjid. Kalau bukan takdir Allah, ya Allah, ini semua kontrakan bisa digusur. Luas banyak, tapi inilah pilihan. Yang namanya pilihan nggak banyak, Pak. Ya kalau banyak namanya bukan pilihan, rombongan ya. Nah, jadi itulah takdir Allah, pilihan Allah. Mudah-mudahan kita selamanya seperti ini. Amin. Bapak saudara, ahli hikmah mengatakan, mengingatkan kepada kita, sohbatus sholihin fadilah. Betul Pak ya? Bapak yang kurang ngaji udah hafal lah. Saya husnudon hanya Bapak. Nah, jadi kalau saya berdiri di sini, cuma mengingatkan saja, kan ya, bukan menyampaikan ilmu, karena Bapak saudara yang di sini saya yakin ilmunya banyak banget. Kata alul hikmah, suhbatus sholihin fadilah. Bergaul sama orang-orang soleh banyak banget keutamaannya. Ya, kalau kita duduk di sini, kecil kemungkinan Bapak membicarakan hal-hal yang berbau maksiat. Walaupun waktu lagi jalan janda olahraga soket, tapi itu nggak bakal disampaikan Pak. Karena Allah udah ikat
Ketika engkau ada di majelis ilmu, maka keutamaan yang diberikan Tuhan pada kita adalah mahbusun anid dunub, ya, akan terkunci, akan terpenjara daripada dosa. Betul kan ya? Betapapun Bapak melihat betul di perjalanan, tapi Bapak nggak akan cerita. Kenapa? Karena akan membuyakan surga kita. Gitu. Itulah hebatnya majelis taklim. Ya, jadi bergaul seperti ini orang-orang soleh. Ini bukan orang soleh. Ya, al-alaman, banyak ilmunya ya. Belum kita nuntut ilmu, duduk saja, cucuran rahmat Allah nggak boleh dituntut. Betapa hebatnya mereka yang duduk di majelis-majelis kebaikan, majelis ilmu, majelis nasihat. Duduknya, keluarnya saja memancing rahmat Allah sampai kepada tujuan dan sampai sampai dia kembali ke rumah. Belum lagi duduk di orang-orang saleh. Pada saat rahmat Allah turun karena sebab keilmuan mereka yang luar biasa, kita pun dapat, Pak. Ya Allah, enak kan Pak, nggak pakai modal ya, modal duduk doang, berani nggak duduk di sini kan itu ya. Kata yang belakang bukan nggak berani, ada jatah gitu ya. Ya. Jadi itulah yang kita syukuri Bapak, kita bergaul sama orang-orang ya. Fa'ibda'uhu faridatun. Ya, kalau bergaul sama orang soleh banyak keutamaan dan kemanfaatan yang bisa kita dapat cepat atau lambat. Maka mengikuti mereka adalah sebuah kewajiban. Kalau mereka bisa mampu jadi orang soleh, menjadi manusia terbaik di atas bumi, kenapa kita tidak? Iqdahum faridah. Maka mengikuti mereka adalah kewajiban. Jadi artinya bergaul sama orang soleh teman banyak, kita akan bersungguh-sungguh berubah hidup kita menjadi soleh. Luar biasa Pak ya. Bapak saudara, yang kedua, porsilah betul, forum silaturahmi betul. Ya. Tapi inti kita, ya, semua bapak saudara, saya yakin ketika keluar dari rumahnya, Bismillahirrahmanirrahim, niat bapak adalah niat menuntut ilmu, betul Pak ya? Oh iya, siapapun gurunya, pokoknya tujuan saya keluar dari ilmu, keluar dari rumah di talibul ilmu untuk menuntut ilmu. Kalau ini yang ada dalam hati kita, oh subhanallah, kayak apa tuh hati mulianya. Di samping itu juga silaturahim, ya, karena pertemuan mingguan inilah adalah wadah forum silaturahmi. Ya, kita ketemu dengan tetangga kita, ketemu dengan kawan kita, ketemu dengan ustaz kita. Bapak kalau nggak di Polsilam mana bisa menatap wajahnya mulia ini semua nih. Ini kan mereka yang mulia. Najru alim barakah, memandang mereka turun berkah Allah Subhanahu wa taala. Kalau di rumah memandang siapa? Bunyi kita. Jadi kita cuma satu, bosen lah. Itu lagi. Kalau cakep, kalau yang berani saya anak 2-3, bosen ini pindah sono, bosen ini pindah sono. Nah kalau apa-apanya mendingan memegang mandang tiang. Di sini kita memandang orang-orang alim. Orang mereka orang yang menguasai keilmuan. Subhanallah, inilah berkah yang Allah turunkan pada kita. Sebabnya ini itulah silaturahmi. Makanya dengan silaturahmi ini ketemu Bapak terus sapa, apa kabar Bapak, sehat? Bagaimana keluarga, sehat? Dan begitu Pak. Dengan mudahnya wajah kita belajar menjadi wajhul malih, wajah yang ceria Pak. Di rumah kita susah belajar wajah. Ya Allah, saya sering bilang, cobalah pulang dari majelis, belilah kaca yang harganya 125.000. Lihat wajah kita sudah sesuai dengan wajah silaturahmi enggak? Sebab wajah kita kan bertepuk wajah. Wajah kayak tanggal 25 bagi yang swasta ya. Subhanallah ya. Inilah forum silaturahmi kita yang memancing rahmat Allah turun ya Allah. Ini kampung hari ini turun rahmat, yakin Mbak? Allah yakin kampung dapat rahmat semua. Yang tidurnya enak, apek siangan, kebanyakan rahmatnya. Bangun bingung, ada apa? Mulai kalau tinggalan.
Allah. Belas. Iya, Bapak Saudara, silaturahmi banyak banget manfaatnya. Persaudaraan memperkuat kekuatan kita, saling taruh, kita saling kenal mengenal Pak ya. Kalau nggak begini kan Bapak nggak tahu siapa yang namanya Toyib ya, siapa yang namanya Tohir, saya nggak tahu ya. Siapa namanya Suprianto, kita nggak tahu kan. Nama siapa yang namanya Buyung kita tahu kan. Tapi dengan begini kita tahu, karena Isa menembus semua ras, semua suku, semua golongan. Ketika berkumpul, inilah ikhwanul muslimin, inilah saudara kita. Luar biasa Pak. Kalau kita nggak bergaul ya Allah, saudara kita incang lagi, incing lagi, incang lagi, incing lagi. Ya mending kalau incingnya baik, incingnya pelit. Ya. Bapak Saudara, hikmah yang terbesar, kita semua ingin mati dalam keadaan selamat, punya pahala, punya nilai. Makanya kata Nabi dalam riwayat Tabrani, kharaja alaina Rasulullah. Ya, satu saat Nabi keluar bersama kita, dan kami semua dalam keadaan duduk, dalam keadaan santai-santai. Rasul datang, lalu dia mengatakan, ittaqullaha wasilul arham. Wah, luar biasa kan? Kata Nabi, saudara-saudara, takutlah engkau kepada Allah. Maksudnya apa? Hiduplah baik. Kemudian wasilul arham, teruslah sambung silaturahmi di antara kalian. Fa'innahu laysa min sawabin asra'u min silatur rahim. Wah hebat Pak. Wah di sini hebat nih. Ya kata Nabi, maka sesungguhnya tidak ada pahala yang lebih cepat Allah kasih adalah seperti pahala silaturahmi. Hari ini Bapak punya nilai yang luar biasa banyak. Dapat persaudaraan, dapat ilmu, dapat keberkahan, dapat apa lagi tadi? Pahala. Makan dan belakangan. Kalau sebab kalau disebut makan dulu, yang lainnya Bapak udah nggak konsentrasi. Biasanya dapat makan, udah yang lainnya nggak mikir makan. Makanya makan belakangan sebetulnya. Ya dapat semuanya, dapat kemuliaan, sawabun minallah, pahala yang begitu besar dari Allah Bapak. Ya. Yang terakhir baru dapat makan kalau dapat makan kalau ya insya Allah saya yakin Husnujon sama Kiai Irsyad ini dia orang yang peduli. Konsider berapa jumlah jemaahnya? 200.000 gue tanggung. Kita ini kantongnya nggak pernah ketutup. Betul nggak sih buka ya. Inilah kemuliaan, ya. Jadi kata Nabi, teruslah engkau bertakwa menjadi orang baik, teruslah engkau bersilaturahmi. Karena dengan silaturahmi ini luar biasa Pak. Satu saat saya dan Bapak akan mengalami hal yang sama. Apa itu? Kematian. Saya terus berharap sama Allah, ya Allah matikan aku di tempat baik. Ya, walaupun Bapak saya tanya mau enggak, tapi Bapak tetap berharap Pak, tetap mati di sini. Biar yang gotongnya rame-rame enak ya, resep ya. Jadi inilah kehebatan ya Allah subhanallah ya. Kayak apa Bapak, dari hasil silaturahmi yang saya sebutkan manfaatnya begitu banyak, yang paling penting pada saat detik-detik kita dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, betulkah engkau menjadi hambaku yang saleh? Serentak dia mengatakan, kami adalah hamba-hamba yang saleh. Nggak cukup Pak sampai di situ. Mana saksinya kesolehanmu? Nah lo. Kalau tiap hari di kamar WC, saksinya WC. Tapi kalau Bapak bergaul begini, ya Allah, siapa saksinya? Kamilah orang-orang soleh menjadi saksi. Ya kan? Bapak orang soleh semuanya. Ya, Bapak kan orang soleh semua, apalagi ini punya ilmu semua. Ya, Bapak kalau bilang saya bukan orang soleh, bodoh. Ini orang soleh semua ya Allah. Hari ini Allah memandangnya semua adalah orang-orang soleh, min ibadah salihin. Luar biasa Pak. Bapak jadi saksi saya jadi saksi Bapak. Kan Pak Ustadz nggak kenal saya namanya. Oh, nggak begitu. Allah gampang saja berubah takdir. Bisa kenal Pak. Bapak orang Jawa, aku berbahasa Jawa, siapa yang ngajarin?
Bapak orang Manado berbahasa Manado saya mengajari. Itu sudah sunnatullah. Ketika kita ada di padang mahsyar, maka kita akan kenal betul semuanya. Satu-satu kita kenal. Ya, kita menjadi saksi bagi kita, guru kita menjadi juz syafaatin buat kita. Dia membuat syafaat. Kalau salah satu syafaat yang akan ditebar Allah adalah guru kita siapa. Nah, nanti saksi kan nih saksi. Saksi yang menimbulkan, yang menyebabkan kamu menjadi orang soleh siapa? Oh, guru. Kalau gurumu siapa? Kalau kita belajar di Google, masa guru kita Google? Syekhuna Al-Mukarram Google. Masa begitu? Kan kita akan bilang Syekhuna wa Syekhi Ahmad Rudi kayak ini kan. Beliau nggak ingat emang benar kita ada di sini. Ya. Mahsyar adalah tempat kejujuran, kebohongan udah ada di no, kebohongan udah pada nyungsep. Yang ada adalah kebenaran. Betul Pak ya? Iyalah manfaatnya banyak, makanya pokoknya kalau nggak sibuk, nggak punya ujur, udah ngapain lagi di rumah? Olahraga bisa diatur. Ya, lihat mandang istri udah puas malam ngapain? Makanya Bapak malam tunaikan kewajiban juga. Sebab pagi hari ini kita mau jihad keluar rumah. Ya, dadah mama aja udah melihat kan gitu ya. Itu saja ya. Sebenarnya hadis Tabrani panjang banget. Ada kezaliman, ada kedurhakaan ya. Tapi saya nggak bisa sampaikan karena saya bukan penceramah inti. Inti kan hebat ya. Ceramah inti kan ada namanya di baleho. Yang penceramah, ajengan jiwa gitu ya. Dan ini bukan ceramah inti ya, cukup situ aja Pak ya. Jadi pertama, teruslah kita bersemangat duduk di majlis-majlis kebaikan. Kemudian yang kedua, yakinilah bahwa kita menjadi saksi bagi kita. Nah, kemudian kita mudah-mudahan kita semua mati. Kharaja minad dunya ma'al imani wa tauhid wa syahadah. Keluar dari dunia ini bersama keimanan kita, bersama tauhid kita, bersama syahadah kita, dan kitalah hamba yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cukup Pak ya? Afwan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.